Dalam video yang kedua ini, saya ingin membahas tentang cara mengamankan data-data di HP sehingga nanti ketika kita galbay alias gagal bayar, kita aman-aman aja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat agar nanti kita mudah lolos dari pinjol yang kita ajukan. Nah, sekarang masuk ke keamanan. Bagaimana caranya kalau nanti misalnya Anda galbay? Ini diseptikan di awal. Keamanannya seperti apa? Nah, pertama, log panggilan amankan yang penting. Yang pertama, nomor-nomor telepon yang kira-kira menurut Anda itu sangat penting sekali, tolong diamankan dulu. Misalnya kayak ini ya, nomornya yang belakang 6211. Kurangi aja 1 atau ditambah 1. Kalau misal dikurangi 1 berarti 6210 ya, 6210 ini terus diganti 87. Fungsinya apa? Kok kok dikurangi seperti ini? Nanti kalau Anda mengembalikan kan enak. Kemarin dikurang berarti harus ditambah. Kalau nanti sudah aman pinjolnya, Anda mengembalikan gampang. Kalau Anda cuma diobrak-abrik, nanti mengembalikannya Anda bingung, yang bingung Anda sendiri. Ini keamanan yang pertama ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, amankan log panggilan. Keluar masuk amankan. Nah, ini kebetulan ini yang merah-merah ini semuanya adalah telepon dari pinjol. Mereka menelponnya itu gonta-ganti. Dan ini tidak ada satupun yang saya angkat. Karena kalau saya angkat, nanti mereka akan kurang ajar, bahasanya nggak karu-karuan. Jadi lebih baik saya angkat. Apakah selama ini aman? Aman. Nggak usah diangkat dong HP-HP kita kok. Nah, kemudian kalau misalnya nih ya, di log panggilan Anda itu ada orang-orang yang ngefek seperti tadi di kotak nomor HP Anda, orang-orang yang ngefek, amankan dulu. Amankan itu apa? Hapus orang-orang yang ngefek itu ya, dihapusi ya. Dihapusi. Kalau nggak ngefek nggak usah dihapus, biar aja dia tertera di sana. Selanjutnya, SMS orang-orang yang ngefek hapus ya, dihapus. Kalau nggak ngefek tidak usah, biarkan saja. Selanjutnya, WA orang-orang yang ngefek dihapusi semuanya. Yang ngefek ya, yang nggak ngefek tidak usah. Nah, kemudian bentar, kembali ke sini. Kenapa mesti dihapusi? Kenapa mesti diubah? Karena ketika nanti Anda mengajukan pertama kali itu, Anda semua nomor-nomor di kota Anda itu akan dikopi sama mereka. Ya, nomor-nomor di kota Anda akan dikopi, kemudian panggilan masuk keluar lognya itu juga akan dikopi, kemudian SMS WA semuanya juga akan dikopi. Nah, kalau udah kita buangin SMS WA, kita buangin yang efek-efek, nomor-nomor yang efek itu sudah kita ganti. Nah, nomor 1 kita sudah membuat keamanan. Yang nomor 2, galeri di foto Anda, di HP Anda, foto-foto Anda yang kira-kira itu vulgar misalnya ya, itu di situ ada foto Anda bersama istri Anda yang rada-rada vulgar, buangin ya, dibuang atau diamankan, disimpan lah. Ya, disimpan. Jangan sampai bahaya nanti karena ada foto-foto yang ada di galeri yang vulgar itu dikirim ke kontak-kontak yang ada di nomor Anda. Jadi diamankan dulu itu. Nah, kalau sudah aman, nah syaratnya apa? Untuk pinjaman ini, nomor 1 KTP asli, ya. Nah, tapi ada jurus yang lain ini. Jurus yang lain, biar KTP Anda ini tidak digunakan mereka untuk digunakan mereka untuk sesuatu yang nggak benar. Misalnya nanti mereka memakai KTP kita itu untuk meminjam lagi sama pinjol-pinjol teman-temannya mereka, maka buat KTP duplikat yang palsu. Ya, yang palsu. Caranya kayak mana? Ya, di-scan aja, kemudian di print berwarna, di laminating, pokoknya kayak apalah biar kelihatan asli itu ya, biar kelihatan asli. Nanti diubah nomor yang ujung sendiri, misalnya yang nomor yang ujung sendiri itu 511 diganti aja dengan 512 misalnya, atau
535, terserah aja lah. Pokoknya nomor KTP itu diganti. Biar apa? Biar Anda tidak resiko. Karena sekali lagi pinjol ilegal itu licik, ya. Oke, yang kedua, siapin slip gaji. Kalau ada 3 bulan yang terakhir, ya, slip gaji ini disiapin. Tapi kalau punya slip gaji, kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dipikirkan. Atau kalau misalnya mau anda siapin, ya udah buatkan aja lah slip gaji Anda, buat sendiri. Kemudian yang kedua, ID kerja. Itu pun kalau Anda ada. Kalau nggak ada ya tidak apa-apa. Terus siapin NPWP. Nah, 1, 2, 3, slip gaji, ID kerja, NPWP. Ini kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah dipikirkan. Tapi yang jelas biasanya nih, kalau ada slip gaji, ID kerja, ada NPWP, ini pinjaman bisa lebih banyak. Kemudian yang kelima nih, siapin kontak darurat 5. Ditulis ya, disiapin. Jadi nanti ketika Anda ngisi formulir itu, jadi nanti Anda nggak bingung. Siap kontak darurat 5. Suami atau istri, saudara, anak, teman. Tapi ingat, semua kontak-kontak darurat ini dikonfirmasi. Jangan sampai nggak dikonfirmasi, nanti jadi masalah ngomong sama suami atau ngomong sama istri. Ya, atau kalau misalnya enggak, ya terserah lah gimana caranya Anda ngatur. Yang jelas itu dikonfirmasi. Artinya ketika nanti mereka dihubungin, halo, apakah ini teman Anda atau suami Anda ini meminjam di tempat kami, apakah betul? Nah, kan ada konfirmasi, kan enak. Kalau enggak kan kacau nanti. Walaupun ada tuh pinjol yang juga enggak akan nelpon. Cuma nanti efeknya kalau galbay, yang mereka inilah nih. Mereka inilah nanti yang akan dihubungi pertama kali. Nah, kalau ada konfirmasi kan enak ya. Tuh. Kemudian usahakan di HP Anda, di kontak Anda itu, di HP Anda itu nomor-nomor yang dijadikan darurat, nomor darurat ini ada di log masuk atau di log keluar, terus Anda ada WA-nya, ada SMS-nya. Ya, ini untuk agar kita disetujui. Yang kedua, kalau misalnya nanti pengajuan Anda ditolak, hari ini ditolak, ya udah nggak usah putus asa. Besok diajukan lagi. Kalau ditolak lagi, besok diajukan lagi. Ditolak lagi, besok diajukan lagi. Sampai dikabulkan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu hari-hari itu punya target nasabah. Nah, kalau kita ngajukan terus, pas targetnya kurang kan lumayan bisa masuk. Karena kita sudah capek-capek ngisi kan, eman-eman. Kemudian siapin rekening, nomor rekening sendiri. Kalau belum punya rekening, ya jangan ngajukan pinjol. Buka rekening dulu, ya. Buka rekening dulu. Nah, sangat dianjurkan rekening itu usahakan BCA. Ya, bank-bank yang BCA, Mandiri, seperti itu. Karena nanti kalau misalnya Anda yang lain, nanti nggak ada di situ, kita udah capek-capek ngisi, pas ujungnya disuruh ngisi bank, pas banknya nggak ada, repot lagi, ya. Siapin nomor rekening bank. Kemudian, jam berapa Anda mulai ngajukan? Ini ada waktu-waktu, istilahnya waktu-waktu mustajabah katanya. Jadi ada waktu-waktu yang bagus untuk mengajukan. Mulai jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 9. Ya, itu saat-saat yang bagus mengajukan. Itu pas mereka punya target, pas kita ngajukan. Menurut pengalaman, untuk disetujuinya sangat besar di jam-jam ini. Nah, kalau di atas ini, apalagi sore, nah itu kemungkinan ditolak itu sangat tinggi. Kemudian kalau malam, jam 6 sampai jam 9. Ya, itu kalau malam. Ya. Tapi dicoba aja lah, karena masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Sebelumnya silahkan like, subscribe, tekan tombol lonceng, serta share. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan dilanjutkan ke part 3. Di sana kita akan membahas tentang cara pengajuan agar kita mudah di-approve oleh pinjol. Kemudian kita akan membahas keamanan yang tingkat terakhir agar kita aman di pinjol ini. Kemudian kita akan membahas strategi ngadepin teror dari DC. Dan yang paling terakhir penutupnya adalah gimana caranya agar kita bayar DC tanpa bunga.